Di langit ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya semuanya diubah menjadi sosok manusia. Namun, kurang lebih mereka memiliki beberapa ciri atau nafas dari ras masing-masing. Bahkan pembangkit tenaga ras puncak mempertahankan jejak ras mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa di antara 10.000 pembangkit tenaga listrik ini, hanya Qin Yichen yang memiliki nafas yang sangat dekat dengan ras manusia yang sebenarnya. Jika dia bukan ras manusia, ras di belakangnya sudah merupakan teknik kultivasi untuk berubah menjadi wujud manusia. Itu sempurna. Saat ini, di hadapan keraguan yang tak terhitung jumlahnya, menunjukkan ontologi memang cara yang paling efektif. Selama Qin Yichen menunjukkan ontologinya, maka pertanyaan Haibo Tian tidak akan merugikan diri sendiri. Sebaliknya, jika Qin Yichen tidak dapat menunjukkan ontologinya, saya khawatir akan sulit dipercaya. Bagaimanapun, Haibo Tian benar. Jika bukan karena pembangkit tenaga listrik teratas, saya khawatir seseorang akan tergoda untuk menguji Qin Yichen. Ketika kata-kata Haibo Tian jatuh, jenis paksaan yang meliputi langit dan bumi ini tampaknya sedikit bergejolak, karena keraguannya, yang membuat siluet seperti dewa sedikit marah. Jika di waktu normal, seseorang berani menyerang pembangkit tenaga listrik teratas dengan cara ini, maka dia pasti akan mati dengan sangat menyedihkan. Namun, saat ini melibatkan masalah ras manusia. Bahkan pembangkit tenaga listrik teratas tidak boleh terlalu berubah-ubah. Bahkan pembangkit tenaga listrik teratas, jika berani mentolerir ras manusia, akan menyebabkan kemarahan kelompok, dan sama sekali tidak ada ras yang akan mengabaikannya. Untuk sementara, atmosfer antara langit dan bumi menjadi sangat bermartabat. Saat ini, saya khawatir Haibo Tian terpaksa tidak melakukan apa-apa, hanya untuk memecahkan toples dan mengajukan permintaan ini. Itu juga karena dia menghormati status suku Minghai, dan belum menyentuh keberadaan pantai besar di suku itu. Jika diganti oleh orang lain, saya khawatir itu akan runtuh di bawah paksaan ini. Namun, mungkin karena masalah identitas ras manusia terlalu sensitif, atau mungkin Mo Sheng memiliki rencana lain dalam pikirannya. Dia tidak marah di tempat, tetapi mengerang. Dalam suasana hikmat ini, garis pandang yang tak terhitung jumlahnya juga memandang Qin Yichen. Yang lainnya adalah sumber dari semua masalah ini. Kamu ingin melihat tubuhku, kamu tidak memenuhi syarat. Menghadapi jalur mata yang bertanya-tanya, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, melihat beberapa jelai yang kusut dan yang lainnya, dan menggelengkan kepala dengan senyum pahitnya, melangkah keluar dari atas langit, penuh dengan suara bangga, terdengar di antara langit dan bumi. Mendengar ini, banyak pembangkit tenaga listrik mau tidak mau mengerutkan kening, dan keraguan di mata mereka semakin kuat. Munculnya ontologi tidak berarti mengeksposnya ke kartu hall, dan untuk menghilangkan identitas sensitif seperti ras manusia, ini tidak terlalu sulit baginya. Saat ini, penghindaran Qin Yichen telah membuat warna kecurigaan di mata pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya semakin kuat, karena penghindaran ini sangat berdalih. Dan, apa identitas Hyperion? Suku Minghai, kekuatan teratas yang terkenal di jalan 10.000 suku, dan dia Haibo Tian kemungkinan besar akan menjadi patriark berikutnya dari suku Minghai. Dia tidak memenuhi syarat? Ini hanyalah sebuah lelucon. Tidak masalah apakah saya memenuhi syarat atau tidak, tetapi saya menyarankan Anda untuk menunjukkan identitas Anda, jika tidak. Di hadapan ironi Qin Yichen, kulit Haibo Tian juga tenggelam, dan segera mendengus dan berkata dengan dingin. Jika bukan karena menonton pembangkit tenaga listrik, bahkan jika Qin Yichen memiliki catatan bangga mengalahkan Jin Mi, dia harus mengambil pelajaran yang baik pada orang ini yang tidak berbicara buruk pada dirinya sendiri. Jika tidak. Namun, kata-kata Haibo Tian belum berakhir, dan siluet Qin Yichen telah tiba di zang yang diburu. Suara mendengus dingin yang sepertinya menyenangkan, bahkan lebih bergema. Dan dalam suara mendengus dingin ini, sepertinya ada paksaan khusus. Bang! Saat ini, kulit Haibo Tian tiba-tiba berubah. Hampir tidak ada tanda-tanda, tubuhnya jatuh tajam ke bawah. Bang! Segera, di jalur mata yang ngeri, Haibo Tian jatuh langsung ke padang rumput di bawah. Dan bahkan tubuhnya roboh, dan retakan menyebar di sekitarnya. Apa yang terjadi? Saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menjadi sangat ketakutan, dan tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Mereka belum pernah melihat tembakan Qin Yichen sama sekali. Mengapa Haibo Tian bertingkah seolah-olah kehilangan kendali atas tubuhnya, begitu babak belur dan kelelahan? Sial, dia pasti takut terungkap, dan diam-diam mulai. Dia bisa mengalahkan Yao Ji di Doudan. Spirit power tentu saja tidak lemah. Saya khawatir dia baru saja menggunakan serangan diam-diam kekuatan roh ke Haibo Tian. Jalur suara bisikan, berdering keras di antara surga dan bumi. Tidak ada yang menyangka Qin Yichen cukup berani sejauh ini, dan berani melakukan hal yang keterlaluan saat ditanyai. Namun, tidak satupun dari pembangkit tenaga listrik yang marah ini terlihat. Di celah yang runtuh di bawah, wajah Haibo Tian ngeri, tidak ada bekas darah di wajahnya, dan sepasang mata serta pupil bahkan lebih bingung, seolah-olah mereka melihat sesuatu. Hal-hal yang sangat menakutkan secara umum.
Bahkan hal semacam ini lebih menakutkan daripada menghadapi paksaan dari pembangkit tenaga listrik teratas. Bang! Dan sementara pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya marah, Qin Yichen tiba-tiba melihat ke atas, melihat ke sekeliling, dan paksaan menakutkan yang tak terlukiskan keluar dari tubuhnya. Hai, di bawah paksaan ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menjadi kaku. Pada saat ini, angin dan awan berubah, dan di atas langit 10.000 mil yang awalnya cerah, angin ungu meletus, dan awan gelap yang tak terbatas melonjak. Pada saat ini, paksaan yang menakutkan membanjiri di sini antara langit dan bumi. Di bawah awan gelap itu, seolah-olah bayangan ilusi dari pembangkit tenaga listrik teratas pun tersembunyi. Tekanan seperti ini, di bawah paksaan yang menakutkan ini, garis pandang penuh dengan warna yang tidak dapat dipercaya, menatap mematikan di bawah awan gelap, dan siluet ramping seperti dewa iblis, di hati pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Paksaan ini membuat jiwa mereka bergetar dari bloodline. Di antara 10.000 keluarga, tidak jarang menakut-nakuti mereka dengan paksaan, tetapi paksaan itu datang dari alam. Itu bisa membuat orang merasakan kekuatan gemetar dari jiwa, bahkan bloodline. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba teringat akan keberadaan mereka yang legendaris. Meskipun tidak banyak ras puncak di benua 10.000 etnis, jumlahnya juga ratusan. Namun, hanya ras kuat yang diketahui. Nyatanya, ras puncak ini bukanlah ras terkuat di benua itu. Di atas mereka, ada 4 eksistensi yang menakutkan, yaitu penguasa sebenarnya dari 10.000 benua etnis. Ras tingkat dewa,